Syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh hidup pada saat kami bangun tadi pagi. Anugerah Tuhan yang terbesar yang kami boleh terima hari ini. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari berkatan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-108. Mazmur pasal yang ke-108. Sebentar, saudara. Ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21, dan ayatnya yang ke-31. Anda di ruangan ini, di bagian ini, baca ayat yang ke-8, Mazmur 108 ayat yang ke-8, yang di sini baca ayat yang ke-15, yang di sini baca ayat 21, di sini baca ayat 31 bareng-bareng. Oke? Biar indah ruangannya gitu, ya. Siap? Jadi ayat berapa? 8, ini 15, ini 31 ya. Oke, hitungan 3. 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Pasal 107 maksud saya. Mazmur 107 ayat 8, 15, 21 dan 31 ya. Oke, kesalahan ada pada redaksi. Ya. Dapat semua? 8, 15, 21 dan 31. 1, 2 dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi ada apa saudara? Sama. Pernah Anda menemukan ayat di Alkitab sama sampai 4 ayat? Mungkin ya, bagi saudara yang suka baca Alkitab, mungkin ini adalah ayat yang sama sampai 4. Kalau saya menegur anak saya, pertanyaan dan juga jawabannya sama, kalimatnya sama, sampai 4 kali. Itu berarti istilahnya begini, I mean it. Saya sungguh-sungguh dalam hal itu. Kalau saya bilang sama dia, kamu jangan jalan lagi sama itu orang. Ya, kamu dengar itu ya? Dia bilang, ya. 15 menit saya datang lagi. Kamu dengar ya? Jangan jalan lagi sama itu orang. Dengar ya? Ya. Iya, Pak. Ya. 20 menit saya datang lagi. Kamu jangan jalan sama itu orang ya. Dengar ya? Mungkin yang ketiga, iya Pak. Saya tuh nggak budek. Saya tuh nggak pongo. Saya mau jalan, saya bilang lagi.
Kamu dengar baik, jangan jalan lagi sama dia. Kalimatnya sama, kata-katanya sama. Means bahwa saya sungguh-sungguh untuk hal itu. Kalau Tuhan juga berkata hal yang sama sampai 4 kali, berarti bahwa dia sungguh-sungguh dalam hal itu. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa dia bersungguh-sungguh? According to the verses. Ya. Coba sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur, itu saudara. Itu. Ya. Saya dan Anda di sini dalam hidup itu harus bersyukur. Amin. Saya dan Anda harus mengucap syukur untuk hal itu. Bersyukur dalam hal apa? Dalam hal saya dan Anda sudah ada dalam kondisi hari ini. Mau plus, mau minus. Dan saya khususnya untuk kasus itu, tiap kali saya khotbah, saya mau katakan buat Anda, saya harus jadi pelakunya terlebih dahulu. Halo? Saya nggak suka munafik. Saya nggak suka. Nggak suka. Apalagi ada istri saya di sebelah kanan, anak saya sebelah kiri, adik saya di sebelah kanan, ponakan saya duduk juga di situ. Ini kalau sampai khotbahnya bohong nih, ini 4 orang akan menjadi lawan politik saya gitu. Kenapa dia juga mau melayani Tuhan? Karena dia lihat ayahnya gitu. Lihat Yesus yang pertama. Tapi kalau dalam hidup, saya dan Anda harus punya role model. Halo Bu, Pak. Amin. Istri itu bisa tunduk pasti karena Tuhan. Kedua karena Tuhan, sampai 1000 karena Tuhan. Tapi ada yang 1001. Jawaban yang ke 1001, dia lihat suaminya juga jadi role model. Setuju gak nih? Iya. Aduh, gue tunduk sama laki gue. Kenapa? Itu karena perintah Tuhan. Yang ke 1001, karena dia jadi role model buat gue. Gue jadi gak enak hati. Tapi kalau kita nggak jadi role model, saudara, either suami istri melakukan atau melaksanakan satu perintah, nggak akan didengar. Paling cuma gini. Kalau saya suruh anak saya jangan merokok, terus di depan anak saya bilang begini, ada rokok. Saya jangan merokok. Pasti dia akan tanya, kok papa merokok? Jangan lihat papa. Lihat Tuhan Yesus. Itu munafik gitu. Ai, kamu gak boleh pulang malam. Ingat, sedangkan saya baru 3:30 pagi pulang. Besoknya lagi pulang 4:30 pagi. Tapi saya bilang, kamu jangan pulang malam. Karena setelah papa jadi hamba Tuhan, papa gak pernah pulang malam. Kecuali papa pelayanan, nggak kemana-mana. Ai, kalau jadi istri nanti jangan pernah selingkuh. Tapi kalau saya 7 kali selingkuh ketahuan, pasti dia akan bilang munafik. Tapi saya bilang, Ai jangan selingkuh depan istri saya. Ai, lihat mama, jangan selingkuh. Dan istri saya gitu. Jadi kalau Tuhan 4 kali bilang kepada saya dan Anda di ruangan ini untuk mengucap syukur, itu pasti benar. Halo, saya lihat muka 7 yang bisa mengucap syukur, yang lain cuma Memang itu paling susah. Tapi kalau dia sudah katakan, biarlah anak-anakku mengucap syukur, dia tahu bahwa ternyata saya dan Anda harus melakukan itu. Supaya apa, saudara? Hidup ini jadi indah. Jangan ngegerutu terus. Dapat mobil dari Tuhan terus bilang begini, saya nggak bisa nyetir kok dikasih mobil. Terus tiba-tiba belajar dong, bisa belajar terus. Yang kedua, aku kan nggak punya SIM, bikin dong. Ya tapi bensinnya bagaimana? Beli dong.
Ya itu banyak hal-hal yang semestinya saya dan Anda nggak boleh ada di tempat itu gitu. Begitu kita dapat mobil harusnya ucapan syukur itu naik. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Bangun pagi, Bu, Pak, gitu bangun aja. First thing itu mengucap syukur. Jangan langsung ambil bolpen atau ambil gadget terus hitung utang. Dan begitu terus pikiran terus kemana-mana gitu. Ucapkan syukur dulu first. Give thanks first. Nanti persoalan dan masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Pak, terlalu klise. Saya kan alamin itu. Kalau saya nggak alamin itu, buat apa juga saya cerita ini sudah. Banyak hal yang harusnya saya harus berkeluh kesah. Harusnya berkeluh kesah. Bahkan hampir seumur hidup pernikahan saya dengan dia. Jarang, langka. One of a kind. Saya langsung, ada masalah apa gitu om, tante. Saya pertama kali, ya tuh. Ya tuh. Istri saya suka tanya, kenapa sih? Ya nggak apa-apa sih. Ya tuh. Nanti kalau saya mengeluh, dia juga lemah kan. Kalau dia lemah, anak-anak juga dengar lemah. Terus semua lemah. Terus pembantu dengar juga lemah. Udah nggak punya duit lagi nih mah, jadi bagaimana nih mah? Pembantu di kamar, aduh, gimana sih bapak bayar gaji kita? Terus saya lanjutin, kayaknya kita nggak bisa bayar gaji pembantu tuh kan, betul kan? Di depan pembantu, bapak ketawa aja, ketawa, dia nggak tahu hati kita. Kadang anak tabrakin itu mobil, cuma ketawa aja. Anak saya datang, Bapak, I'm sorry, Papa. Forgive me. Baru mau marah. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, coba lihat dia punya muka, nggak ada satu beling pun di sini. Coba kau lihat itu, nggak ada cacat sama sekali. Ya udah saya bilang, oke. Tapi saya nggak bilang besok-besok tabrakin lagi, enggak. Saya cuma bilang hati-hati. Maaf ya Pak ya. Nanti kalau aku sudah menikah, aku udah kerja, aku akan bayar kembali ya Pak seluruh biaya yang Bapak betulkan ini mobil. Aku akan ganti bahkan mobil baru kalau aku punya lebih, aku beliin buat Papa. Dalam hati, tahun berapa? Saya amin. Beliin lagi yang lain, dia tabrak lagi. Ulang lagi, Papa, aku ditabrak dan ketabrak, dan juga akhirnya aku nabrak. Ya udah semuanya tabrak. Dengan kata dasarnya tabrak. Tapi saya lihat ya udahlah, anak gua gitu, anak saya gitu. Seperti Yesus lihat kita sebagai anak-anaknya gitu. Halo, kita pernah salah kan? Amin, saudara. Tapi saya mau bertanya dengan Anda. Pernah ditolong Tuhan kan? Pernah nggak ditolong Tuhan? Ya kenapa juga kita nggak bisa bersyukur? Pertolongan yang Tuhan berikan dulu, kemarin, akan terjadi lagi besok, lusa, minggu depan, tahun depan gitu. Nah oke. Yang pertama, kenapa kita harus bersyukur ya? Coba Anda lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18. Ya, Anda pasti hafal ini ayat ya. Oke, baca sama-sama. Ini perintah. Tidak ada satupun kata-kata ataupun ayat yang dari saya, tapi yang tertulis ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki. Kalau Anda tanya, apa sih maunya Tuhan terhadapku? Dia bilang begini, mengucap syukur. Halo. Gue udah capek-capek untuk tebus dosa. Capek-capek aku mati.
Capek-capek aku sengsara. Keliwatan kalau nggak bisa mengucap syukur. Halo? Tuhan bisa ngomong begitu, sudah. Aku ditelanjangi, ditusuk, diludahi. Betul nggak? Menderita. Rasanya itu sesuatu yang nggak layak gitu, nggak elok. Kalau saya dan Anda nggak bisa mengucap syukur hanya karena istri, hanya karena orang tua, hanya karena anak-anak, hanya karena masalah persoalan, hanya karena gereja, karena jemaat, karena gembala, terus kita nggak bisa mengucap syukur. What kind of Christian are you? Halo? Kalau kita nggak bisa mengucap syukur, sama dong yang di luar, sama. Apa bedanya kita? Hanya cuman hebat aja di gereja, hanya cuman hebat aja sebagai orang Kristen sebutan, tapi dalam sehari-hari yang keluar itu umpatan, kata-kata, dendam, marah, caci maki. Ayo hari ini, kalau Anda tanya, apa yang harus aku berbuat? Tuhan bilang, kehendakku adalah tetaplah bersyukur. Bersyukur ini bukan karena kita dapat masalah, persoalan, bukan. Tapi meskipun ada tekanan dan masalah, tapi Tuhan ada di situ untuk menyertai dan menolong kita. Di situ kita harus syukuri. Ya, yang keras, Bu. Itu, pasti ditolong sih. Pasti ditolong dan tertolong. Orang-orang suka datang, hari-hari ini kita lagi sibuk untuk urusin orang-orang. Jangan pakai an, jadi orang-orangan, orang-orang. Jadi lebih dari satu. Bu Sri, Bu. Istri saya bilang, iya ada. Bu, tolongin boleh gak Bu? Tolongin apa? Saudara bukan. Ya kan? Nggak ada hubungan apa-apa, cuman karena kenal aja. Ini Bu, saudara saya Bu, dipidanakan Bu. Istri saya kan juga bisa bilang, saya bukan polisi. Saya juga bukan pengacara. Saya bukan siapa-siapa. Bu, tolong ya Bu ya. Ada nggak Bu pertolongan Bu? Tolongin. Istri saya ganti baju, iya. Tanya sama saya, Pak itu kena itu. Dia kena kasus pidana. Harus kemana ya Pak? Aduh, lo tanya gue lagi. Gue cuma tahu pelayanan. Tapi saya bilang, sebentar. Mungkin kamu harus ke situ kali, terus ke sini. Siapa sih Mak? Itu. Oh. Rasanya saya mau ngomongin, cukup pantas ya dapat itu. Ya, karena saya sedang merenungkan satu rencana gitu. Karena saya ada di dalam juga tanda kutip gitu, nggak gitu suka. Tapi saya bilang, kasihan ya Mak. Saya tadi ngomong dengan Binsar itu di belakang. Hidup kita harus dasarnya kasihan. Kalau orang Manado tuh emang suka ngomong ya kasihan. Itu kasihan bukan cuma mengasihani, bukan kasihan. Lebih dari itu. Dan saya bilang, kau tolong aja. Pergi, so. Naik Grab. Pulang pergi bayar sendiri. Ngotot. Berkelahi tanda kutip. Debat. Minta tolong sama teman, sahabat. Sampai teman sahabat begini, aduh kalau bukan Ibu Sri, Pak Yohan, saya nggak turun. Ya tolonglah, tolong. Dan Anda tahu sendiri, dia sudah datang ke teman yang lain. Ternyata teman ini bilang, first, kita dikenakan biaya 2 miliar dulu. Tahu sendiri Anda, kalau ada dalam masalah dan persoalan pasti, ya, akan ditekan sedemikian rupa. Itu cuma 2 miliar awal ya. Nanti ada perintilan-perintilannya. Ternyata ya Tuhan baik. Nggak sampai segitu, bahkan jauh di bawah. Bahkan ditanya gitu. Dan akhirnya hari ini dia boleh terima kemenangan dan keselamatan. Soal dia mau bayar atau dia mau berterima kasih itu urusan kedua. Nah kita suami istri bilang, terima kasih Tuhan. Kami telah melewati itu. Kita lakukan itu bukan untuk dapat timbal balik, enggak. Tapi Tuhan gitu loh. Apa yang kau tabur kau tuai. Jadi ketika Anda lakukan itu karena Anda mengucap syukur.
Saya yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Masalah dan persoalan kita juga Tuhan akan tolong. Amin. Apapun itu kan, itu terlibat uang di situ. Itu terlibat juga capek di situ, tenaga. Istri saya bisa pulang jam 10:30 malam. Saya udah WA dia gitu, "Ma, where are you?" Nggak dijawab. Nanti 20 menit kemudian dia jawab. Tadi aku nggak bisa jawab karena kita lagi masih diinterogasi, masih di BAP. Pulang 11:30 baru taruh badan. Tiba-tiba agent asuransi telepon dia. Ibu. Ada apa lagi? Ini yang lain lagi. Teman ibu pingsan di jalan. Dia sudah kena cancer stadium 4. Bu, sekarang saya bawa ke rumah sakit. Aduh, kalau bawa ke rumah sakit di Kelapa Gading gitu kan, saya tinggal di Kelapa Gading, enak kan? 10:30 malam capek ya kalau cuman di daerah Kelapa Gading. Ini bu, daerahnya jauh di ujung. Istri saya, ya pakai speaker. Ya, iya deh. Iya, saya juga baru sampai rumah. Tutup, sang, si itu pingsan. Oh, terus aku lihat dia lah ya. Ya jam berapa mas? 10:30. Kita juga nggak ada hubungan saudara ya. Saya juga bukan gembala dia ya. Dia juga nggak berbuat baik buat kita ya. Jadi gimana? Ya udah kamu mau lihat ya sang ya. Udah mau buka baju, mau mandi, aku nggak usah mandi. Terserah lo, badan lo, ya kan? Jalan lagi, sopir baru disuruh pulang. Anak cuman keluar dari kamar cuma, mama mau kemana lagi? Mama nggak capek? Ya udahlah, dia naik Grab ke daerah yang jauh. Saya tanya, kesian ya ma? Iya. Coba kalau kita begitu, Pak, udah stadium 4, telepon siapapun nggak ada yang datang, saudara. Halo, bener nggak? Aduh, anak kandungnya ditelepon nggak datang. Ini nggak ada kandungan apa-apa, saudara. Gideon. Nah, luar biasa, amin, siap. Ini anak saya. Tuh. Awal dia jumpa, dia bilang, Om, aku anak Om. Simanjuntak sama Lumoendong jauh. Aku anak Om. Nah, ya udah, saya pikir ya, kalau siapa gitu Freddy Simanjuntak, kita nggak kenal Gideon Simanjuntak gitu loh. Kan terhormat saya jadi ayahnya. Cuman saya mau ngomong, kalau soal warisan nggak ada hubungan. Ya pergi, saudara. Bener pingsan. Pulang 2:30 pagi, saudara. Akhirnya selamat. Nah, apa yang kita tabur kita tuai. Beberapa minggu kemudian, setelah 6 kali dia di kemo, dan dokter yang sudah menyatakan stadium 4 untuk dia, buat kita, tiba-tiba dia datang ke persekutuan, dia bilang, Pak, saya ada kesaksian, mau denger nggak? Tapi karena saya ada 8-10 teman-teman, saya bilang ya nanti lah. Nggak lama dia bilang, Pak, udah punya waktu nggak denger? Bentar ya, 5 menit lagi. Makan aja, minum dulu. Pak, mau denger nggak? Ya udahlah. Karena kayak dipaksa gitu. Iya ya. Bapak tahu, dokter kemarin habis saya di kemo yang ke-6, terus dicek and cek lagi, dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Sebetulnya saya tuh bukan stadium 2, Pak. Saya stadium 4. Dokter kemarin bilang, saya udah stadium 4. Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Kita bilang, kita tahu. Sangat tahu. Dan kita nggak mau ngomong sama kau. Iya, dokter nggak mau ngomong supaya saya nggak jatuh iman. Bapak tahu. Begitu dicek and recheck berkali-kali ternyata bersih. Pak, Tuhan Yesus baik ya Pak. Pak, Tuhan Yesus baik. Amin. Terus saya lihat istri saya. Iya, banyak berhubungan juga. Jadi payah kita dalam Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Benar. Kan kita dengar itu. Sampai Bapak pernah doain saya Pak, depan ribuan orang kan Pak. Bapak angkat naik ke atas panggung. Iya.
Pak, saya sembuh, Pak. Dokter saya bilang, Pak, saya nggak punya penyakit lagi, Pak, bersih, itu cancer, Pak, bersih. Tahu nggak yang heran dan bingung saya? Saya liatin yang benar. Tiba-tiba dia ngomong, kan Bapak hamba Tuhan. Iya, saya cuma mau nanya, benar nggak ini? Saya mau katakan buat Anda, kalau saya dan Anda di ruangan ini belajar juga melakukan kehendak Tuhan. Yesus bilang, makananku, amin, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di sorga. Betul nggak? Makanan kita apa? Babi tore, apalagi segala macam. Yesus bilang, makananku, jadi asupanku. Coba kita pakai itu tema buat hidup kita. Asupan saya adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak. Kalau memang itu kehendaknya, udah nggak usah lihat lagi gembala, nggak usah lihat lagi suami istri. Saya nggak pernah kalau memberi, saya diskusi dengan istri saya, nggak pernah. Itu between me and God. Nanti setelah selesai baru saya ngomong, Mah, tadi itu roh Tuhan luar biasa. Oh ya, terus? Aduh, Mah, itu gereja kayaknya perlu bantuan. Terus? Aduh, Mah, ini juga masih dak-dikduk. Kenapa? Ya pertama aku sumbang 70 juta. Karena gerejanya mau diperpanjang setahun. Aku pikir aku sumbang setengah lah. Karena jumlahnya 150, itu Roh Kudus datang kepada saya. Terus aku sumbang lah 70. Terus itu pendeta lagi pakai ngomong di atas panggung, gembalanya. Terima kasih Om Yohan, terima kasih. Saudara, Om Yohan bayar setengah dari kontrak kita tahun depan. Amin ya saudara, amin. Mereka tepuk tangan, jingkrak-jingkrak. Sampai begini, saudara. Karena seluruh jemaatnya itu kerja di terminal. Dagang teh botol, bersihin WC, parkir bis. Dia juga terlalu antusias gitu ya. Dia ngomong, mari saudara kita berdoa untuk sisanya, saudara. Saya kan masih ada di situ. Kalau mau ngomong sisa nanti rapat gitu loh. Saya di situ, saya tenang aja, tiba-tiba roh yang sama ngomong sama saya. Bagaimana dengan kau lagi? Terus saya bilang, Tuhan kenapa saya lagi? Tuhan bilang, karena nggak ada yang bergerak. Saya bilang, nanti besok kan bisa. Tidak. Kamu nggak tergerak tuh. Saya bilang, Tuhan, aneh ya Tuhan. Selalu suruh saya. Apakah mereka nggak punya hati? Terus Tuhan bilang sama saya, mereka punya hati, tapi mereka nggak mau melakukan. Atau sebaliknya, ada orang yang mau melakukan tapi nggak punya hati. Sembarang aja gitu kasih. Ya karena begitu saya berdiri lagi. Pak Pendeta, ya Om Yohan kayaknya dia udah tahu kayaknya tuh. Kayaknya dia udah tahu. Ya Om Yohan, ya udah beginilah, udah 150 juta saya bayar semua. Terima kasih Om Yohan, gitu. Turun di ruangan pendeta, dia peluk saya, Om Yohan, terima kasih. Om Yohan, terima kasih. Dia nangis, saya juga nangis lah. Walaupun beda, kita tangisannya beda. Dia sukacita, saya menderita banget gitu. Udah begitu dia bilang, Om Yohan, ini persembahan kasih. Nggak usah, sekalian. Udah jatuh ketimpa tangga aja, udah sekalian aja. Sekalian. Sampai dia bilang, Om Yohan, terima kasih. Om Yohan. Tapi ujungnya luar biasa. Om Yohan nggak harus bayar sekarang. Oh ya? Puji Tuhan. Om Yohan bayar aja bulan Mei. Mei kemarin. Beres juga kan. Beres lah. Ada orang datang, Pak saya diberkati, amin. Tuhan tolong saya, amin. Tuhan baik ya Pak, ya, amin. Dia jalan, oke Tuhan berkati ya. Ya. Pak gantian Pak, saya mau memberkati Bapak. Saya berhenti. Saya mundur loh. Serius kamu, serius. Ya Pak, boleh saya memberkati. Siap. Mau kontan atau mau ditransfer? Kalau bisa sih kontan aja lah. Karena Ike mau transfer situ.
Tapi saya lihat mukanya, maaf ya, maaf 1000 maaf gitu. Ya saya lihat mukanya gini ya, paling 1 juta 2 juta nih. Nah dia ngomong gitu, ya Pak ya, saya memberkati Bapak ya Pak ya Pak ya. Saya jawab ya, oke ya. Kalau lihat potongan, oleh sebab itu ya, don't judge ya. Amin saudara. It's book by its cover. Don't judge the book by its cover. Saya lihat covernya sih nggak cocok. Kayaknya ceritanya cerita horor nih kayaknya gitu. Habis saya bilang, oke, siap. Namanya dari Tuhan. Tapi saya kaget gitu. Begitu dia transfer, saya lihat sampai berkali-kali saya ketok itu. Saya punya buku gitu, tak. Gitu. Ini bener nih. 100 terus. Tadi saya mau minta maaf sama dia. Maaf, tadi saya udah judge kamu punya penampilan. Dia bilang, saya telepon dia, aduh terima kasih loh diberkati. Amin Pak, amin. Pak, nanti kalau ada lagi ya Pak, saya, oh harus. Harus. Terus ada aja berkat, sehingga bulan Mei, nggak sampai bulan Mei, saya udah bayar itu semua. Jadi rupanya Tuhan mau saya jadi saluran berkat. Kalau Anda hanya cuma terima berkat, kering. Tapi kalau jadi saluran, kan jalan terus tuh. Jalan terus kan. Yang kedua, coba Anda lihat. Kenapa kita harus bersyukur? Saudara Anda lihat di dalam Yesaya 38 ayat 19. Ada 4 poin, tapi saya cicil 2 aja. Karena habis ini gembala saudara akan melayani ya. Puji Tuhan. Yesaya 38 ayat 19. Dapat semua? Oke, 1, 2, 3. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya, siapa yang bersyukur, saudara mengucap syukur, tapi hanyalah orang yang hidup. Saya sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang hidup. Halo, saudara tahu, mengucap syukur itu divided into 2. Yang pertama itu bicara tentang yadah. Yang kedua itu bicara tentang todah. Yadah artinya bersyukur dengan mengeluarkan ucapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik-baik, haleluya. Itu diucapkan. Begitu dapat sesuatu, terima kasih Yesusku. Tapi ada ucapan syukur yang kedua, artinya tadah. Artinya apa saudara? Mengucap syukur dengan membawa korban. Halo? Nah, tugas saya dan Anda, kehendak Tuhan, saya dan Anda harus mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam bentuk ucapan. Yang kedua, bawa korban. Seringkali kita alergi dengan korban, itu korban. Aduh, gereja lagi. Aduh biaya lagi. Gitu. Saya takut itu akhirnya nggak berhenti loh dalam hidupmu. Jadi jalan sampai ke rumah. Karena suka begitu, suka menghina Tuhan. Wajib, waktu mama saya masih hidup, kalau saya diberkati, saya datang ke rumah dia. Selalu, always dia ada di surga. Saya bisa dibenci oleh Tuhan kalau saya salah khotbah itu. Oke, selama dia masih hidup langsung, mama ada di mana? Di rumah. Emang kenapa Yohan? Enggak, mau ke rumah mama aja. Kenapa? Mau ucapkan syukur, terima kasih untuk doa mama ya ma. Ma thank you ya ma. Oh nggak apa-apa. Memang kewajiban mama untuk doa untuk kamu. Kamu kan anak mama. Tapi yang kedua, aku mau bawa sesuatu buat mama. Ayo dong cepat ke sini gitu. Saya bawa apa? 1 mobil bos. Dalamnya apa? Supermarket. Semua kita bawa. Susu, beras, gula, makanan-makanan yang lain, belum makanan-makanan yang cepat saji. Sudah bawa itu restoran Chinese, bakmi, bihun, capcay. Anda sebut aja makanan-makanan Cina, Chinese food. Nanti saya teriak gitu, mana pembantu? Ayo suruh angkat ke dalam. Oh dia langsung, ayo cepat. Malaikat
datang cepat. Dia selalu sebut saya malaikat. Nanti saya lihat ibu saya, aduh anak mama, aduh, kamu dari mana Yohan? Mama tahu kan, mama berdoa buat aku. Iya, thank you ya ma, thank you. Ini, aku bawa semua kebutuhan tuh. Aduh gak usah, tapi dia beresin semua. Ini apa beras, ini apa, ini Indomie, 2-3 dus. Nah begitu selesai, saya bilang, ma, yuk kita masuk ke dalam. Ada apa lagi? Kita ke kamar dulu, ini rahasia. Berdua aja. Karena mama saya masih tinggal dengan ibunya dia, adik kandung saya. Terus mama saya, ikut. Begitu di dalam, nih buat mama. Saya paling seneng kalau kasih orang tua tuh kontan. Karena saya suka lihat mata mama saya kalau lihat yang kontan. Ini kalau saya bohong ya, Tuhan hukum saya deh. Saya yang hitung, dia yang ucapkan. Nanti saya kadang-kadang suka bercanda sama dia lama-lama terus jadi ini mama aja yang hitung sini. Terus saya, oh mama bisa? Oh bisa. Tuh 2, 3. Kalau saya ajak ngomong, jadi mantar habis sebentar, even. Bahasa Belanda ada eventjes, nanti salah, eventjes. Ma, itu ada 25 juta buat bang. Belum tentu kan kesemua. Kalau dia dapat itu uang, dia taruh di balik baju. Saya tanya kenapa harus begitu? Nah, ya siapa tahu nanti ada setan-setan yang ambil kan, dia taruh. Terus begitu selesai saya bilang, ma, yuk kita nonton ya, yuk kita ke Plaza Indonesia yuk. Mau ke Kelapa Gading atau mau kemana? Dia bilang terserah kamu. Kamu memang mau kemana? Nonton aja yuk. Nanti habis nonton kita makan ya. Nah ini kan ada makanan ya nanti aja. Yuk. Aku mengucap syukur. Karena Tuhan berikan anugerah yang besar. Orang tua yang mendoakan. Itu buat mama. Aduh Yohan 25 juta. Aduh. Terus saya bilang ini awal loh. Nanti sebentar lagi Natal ada hadiah Natal. Aduh besar amat gitu. Nggak usah. Tapi dia tanya kapan. Saya ajak dia. Tiba-tiba 10 menit, 15 menit, seluruh keluarga besarku datang. Saya tanya, ini siapa mah? Siapa yang kasih tahu? Mama saya bilang, mama, kamu kalau ada berkat bagi semua. Kalau kamu nggak ada, nanti yang dari 25 itu aku bagi. Saya bilang nggak usah. Ya sudahlah, kayak Fred, dari yang kakak sampai yang bungsu. Terus saya bilang, gak usah dihitung, pasti pas. Kakak saya, thank you ya. Ibunya dia, thank you ya. Thank you. Taruh uangnya di rumah, kita makan. Makan rame-rame, 23 orang. Bandar rugi besar. Meja panjang di Plaza Indonesia sudah di ujung ke ujung. Dan Yesus ada di tengah. Dulu waktu belum diberkati, Yudas ada di ujung. Karena saya nggak mau bayar, nggak punya uang. Tapi begitu saya diberkati, saya di tengah. Dan saya bilang sama semua, ayo makan sampai kenyang. Pilih. Terus saya teriak, saya minum teh es. Maksud saya biar dia ngikut. Teh es teh. Biar ini 22 nih rombongan sirkus ikut dong. Rombongan sirkus kadang nggak tahu diri, saudara. Aku orange juice boleh om ya, 25.000 itu, tahu nggak? Aku alpukat boleh ya. Begitu selesai, ibu saya bilang, kalau you have need health, kalau kau nggak punya uang, biar mama yang bangus. Gengsi. Mama terima bersih. Begitu dia dipanggil Tuhan, dengar baik, taburannya, tuayannya, saya terima bersih.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi yang kedua, belajar untuk selalu bawa korban. Maaf nih saudara, jangan pelit. Halo, saya terima resiko, saya khotbah ini saya terima resiko. Jangan pelit, hidup ini cuma sekali Pak, Bu, benar. Sekali. Kamu boleh tanya sama anak saya. Yang gak pelit. Papa beli ini dong, Papa beli itu. Saya sontak dalam nama Yesus. Kenapa dianugerahkan anak begini juga dalam nama Yesus. Tapi Natal, tahun baru, ulang tahun. Papa aku mau ulang tahun di sini. Aduh Tuhan Yesus. Di mana dia? Ini Pak, ini ya Pak. Murah kok Pak, murah. Oh dalam nama Yesus. Tempatnya kayaknya biasa ya. Iya Pak. Begitu selesai langsung ke kasir. Dia sebutkan harganya saudara. Hampir roh Tuhan meninggalkan saya. Saya bilang, mahal banget dek. Oh, Papa bilang, Papa love me. Dulu nih sebelum dia jadi pemuji, sekarang sih udah tahu diri. Sekarang udah begini, Papa, nanti kalau aku nikah, doakan dengan orang yang diberkati. Nanti kalau aku diberkati, seluruh pengeluaran Papa untuk aku dari umur 0 tahun, aku bayar. Saya bilang, gak usah dek. Tapi kalau kau punya kehendak, lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.